melalui hambanya, Bapak Pendeta Dr. Prabowo MTH. Nggih, selamat datang Om. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan sepelayanan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat kemurahan Tuhan. Untuk rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama akan memuji, menyembah Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan satu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami menerima berkat yang daripada Engkau, kiranya Tuhan kami serahkan hati hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni kalau Engkau dapat hidup kami tidak berkenan di hadapan Engkau. Kuduskan kami, biarlah kami boleh menerima berkat-Mu itu dengan penuh sukacita. Dan biarlah nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami yang hadir, memberkati saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau menyertai sampai ke tempat ini dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian, nyanyi haleluya. Mungkin yang di belakang bisa maju aja biar kita lebih di depan lebih nyaman. Aku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh hebat, ajaib perkasa kekuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Haleluya Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua apa yang kita lakukan semuanya akan teruji pada akhirnya. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bila firman itu yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Kita angkat pujian, selidiki aku dan lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi kita angkat pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah waktu kami berikan kepada hamba-Nya. Kau dapati aku tetap setia.
Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Saat Engkau datang yang kedua kali untuk menjemput kami, Engkau dapati kami tetap setia mengiringi Engkau. Bagaimanakah Tuhan kami dapat mempersiapkan diri kalau kami tidak memahami rancangan-Mu di akhir zaman? Itulah sebabnya Tuhan, dalam kesempatan yang indah malam hari ini, kami sungguh rindu dibukakan, disingkapkan rahasia firman Tuhan tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Urapi pakai abdi-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar setiap kami boleh dikuatkan, boleh dibangun, boleh didorong untuk hidup dalam pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati waktu ini ya Tuhan. Kiranya waktu ini menjadi waktu-waktu yang penuh berkat bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Bapak, Ibu, dan pengurus gereja yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan eskatologi. Ya, kata eskatologi sendiri dari kata eskatos dan logos. Eskatos itu bahasa Yunani artinya terakhir, sedangkan logi dari kata logos, ilmu ya. Itulah sebabnya ada yang mengatakan bahwa eskatologi doktrin tentang akhir zaman atau ilmu tentang hal-hal yang terakhir. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Bahkan seorang teolog terkenal, dia mengatakan setiap kitab dalam perjanjian baru menyuarakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dari sejak Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu sudah hidup dalam pengharapan. Pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Jadi selain iman keselamatan di dalam Yesus Kristus, kedatangannya yang kedua kali juga adalah tema yang mendominasi dalam perjanjian baru. Penting sekali untuk kita belajar eskatologi. Nah, tentu saja eskatologi itu adalah sebuah topik yang sangat besar, mulai dari nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama, lalu kemudian sampai ke masa gereja, lalu kemudian rapture yang kita bicarakan hari ini, lalu kemudian ada tribulasi, 7 tahun masa penganiayaan, lalu kemudian ada Harmagedon, Yesus datang yang kedua kali menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, memulai pemerintahan baru kerajaan 1000 tahun, sampai aras putih dan kemudian masuk kepada kekekalan. Jadi ada bagian topik-topik yang perlu dibahas. Dan bahkan satu topik ini juga sangat luas, tapi dalam kesempatan yang singkat ini saya coba memaparkan mengenai rapture atau pengangkatan gereja. Tapi sebelum itu saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ketika perjanjian baru menjelaskan tentang kedatangan Yesus kedua kali, itu mengacu kepada 2 tahap. Tahap pertama adalah kedatangannya di awan-awan, menjemput orang percaya. Tahap kedua adalah kedatangannya menginjakkan kakinya di bumi. Seperti yang dia janjikan pada murid-muridnya, sama seperti engkau melihat aku naik ke atas, demikianlah aku akan turun di tempat yang sama. Jadi ada 2 tahap. Nah, tahap yang pertama itu adalah rapture. Yang ini Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, kalau dikatakan Yesus itu kan Tuhan, masa dia tidak tahu tentang kedatangannya? Ya, kita harus tahu konteksnya, dia berkata anak.
Bukannya dia tidak tahu, dia tahu, tapi itu adalah otoritas, wewenang yang dimiliki oleh Bapa sendiri. Ketika dia berkata anak tidak tahu, dia menempatkan posisi tunduk kepada apa yang merupakan otoritas dari Bapa gitu. Ini memang rahasia kedatangannya di awan-awan menjemput gerejanya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kedatangannya yang kedua itu bukan rahasia. Mengapa? Karena sudah bisa dihitung ya. Sejak kedatangannya yang pertama 7 tahun pasti Tuhan akan datang ke bumi. Jadi yang rahasia adalah kedatangan pada tahap pertama, kedatangannya di awan-awan. Ini sebagai pendahuluan untuk kita membicarakan mengenai rapture ini. Dasar ayatnya mungkin kecil ya di depan, enggak begitu kelihatan, mohon maaf. Tapi saya akan jelaskan satu demi satu. Itu ada dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sudah mengeksposisi ayat-ayat ini di dalam materi yang saya kirimkan di PDF. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap di sana, tapi saya tidak akan uraikan satu demi satu. Ya, tapi ayat ini menjadi dasar tentang kedatangan Yesus di awan-awan atau yang disebut sebagai rapture. Mungkin terlalu teknis ya. Dalam buku yang ditulis oleh Tim LaHaye, ada orang Amerika yang menanyakan, Anda berkata dari tadi rapture. Sebetulnya tunjukkan di dalam Alkitab mana ada kata rapture. Ya, dalam Alkitab tidak ada kata rapture. Ya, kata rapture itu diambil dari bahasa Latin yang artinya mengangkat. Ya, kemudian ini menjadi dalam bahasa Inggris rapture itu adalah pengangkatan. Tapi dasarnya ayat ini, di mana di situ dikatakan ya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Nah ini kata, diangkat inilah yang kemudian menjadi dasar rapture, pengangkatan gitu ya. Iya, nanti secara jelas kita akan lihat poin demi poin. Dasar Alkitab yang kedua, ya Bapak Ibu mohon saya buka masker ya. Sesak. Oke. Dasar yang kedua adalah dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 sampai 58. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah.
Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali firman Tuhan membahas tentang pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka ada nasihat yang mengikutinya. Supaya itu menjadi dasar penghiburan, dasar kekuatan di dalam melayani Tuhan atau mengiring Tuhan. Tadi di dalam ayat sebelumnya, dalam 1 Tesalonika kan konteksnya ada orang percaya yang berduka cita karena ada saudaranya yang meninggal. Lalu kemudian Paulus menghibur mereka bahwa satu saat kita akan bertemu dengan dia. Ketika Tuhan datang, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan terlebih dahulu dibangkitkan, baru kita yang masih hidup akan diubahkan, mengenakan tubuh yang baru. Lalu kita menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan ayat ini juga, di mana maut, dosa telah dikalahkan, maka Tuhan juga akan memberikan kita tubuh yang baru. Ada pengharapan dalam Tuhan, karena itu ayat yang ke-58, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi ini menjadi motivasi, ini menjadi dorongan bagi kita untuk mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan melayani Tuhan. Sebab ada pengharapan bahwa Tuhan akan datang kembali. Nah itu menjadi pendahuluan kita dari dasar-dasar ayat ini. Baik, mengapa gereja diangkat sebelum masa kesengsaraan? Ya, Bapak Ibu, kita harus mengetahui bahwa doktrin tentang pengangkatan gereja itu ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah pengangkatan pre-trib, ya. Pengangkatan pre-trib atau rapture. Jadi trib di situ adalah singkatan dari tribulasi atau masa kesengsaraan. Nah, tribulasi itu 7 tahun, 3,5 masa persiapan tribulasi, lalu 3,5 tahun adalah Great Tribulation atau tribulasi besar atau masa penganiayaan besar. Jadi 7 tahun. Nah, ada yang meyakini bahwa gereja itu diangkat sebelum masa sengsara itu. Jadi tidak mengalami, tidak masuk, tapi diangkat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah pengangkatan mid-trib. Mid itu di tengah, trib itu tribulasi. Jadi ada pandangan yang meyakini bahwa gereja itu masuk di masa tribulasi. Nah, di tengah-tengah setelah 3,5 tahun, gereja itu diangkat. Sebelum masa kesusahan besar, Great Tribulation itu diangkat. Lalu kemudian turun lagi di akhir tribulasi. Begitu. Yang ketiga adalah pandangan parsial. Ya, parsial itu pandangan bahwa gereja diangkat sebagian demi sebagian selama masa tribulasi. Jadi bergantung kepada kadar iman dari jemaat. Kalau jemaat itu sudah dewasa di dalam Tuhan, ya dia diangkat duluan, tidak mengalami masa kesengsaraan. Tapi kalau dia masih belum dewasa, masuk dulu. Mengalami penganiayaan dari antikris, sampai dimurnikan, baru kemudian diangkat belakangan. Gitu. Ini pandangan parsial. Ya. Lalu yang terakhir adalah pandangan post-trib. Jadi gereja diangkat di akhir masa kesengsaraan, ngalami secara penuh
ya, mengalami secara penuh masa kesengsaraan atau masa tribulasi itu, baru kemudian di akhir dia diangkat, lalu turun lagi. Nah, dari 4 pandangan ini, karena saya sebagai penyaji, tentu saya harus berpegang pada satu pandangan. Kira-kira pandangan yang mana? Ya. Jadi menurut saya menganut pandangan pre-trib, bahwa gereja diangkat sebelum masa kesusahan besar, tidak mengalami masa kesengsaraan. Memang saya termasuk orang yang mengamati medsos, juga YouTube, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, kita sudah ada di meterai yang keempat. Malah ada yang terlalu optimis, bukan, kita sudah di sangkakala yang ketiga. Wah, Bapak Ibu, tribulasi itu kan dibagi menjadi 3 ya. Pertama ada 7 meterai. Kemudian yang kedua 7 sangkakala. Kemudian yang ketiga adalah 7 cawan. Itu secara berurutan. 7 meterai, 7 sangkakala, lalu 7 cawan. Itu yang paling dahsyat. Itu. Jadi ada yang berkata, kita sudah di sangkakala yang kedua. Iya, kalau saya belum, kita belum masuk masa tribulasi. Ya, ada dasarnya. Nanti saya akan jelaskan beberapa dasarnya, karena pendurhakaan dan manusia durhaka itu belum menyatakan diri sebab masih ada yang menahannya. Dikatakan dalam 2 Tesalonika. Kalau yang menahannya itu diangkat, barulah manusia durhaka itu akan menyatakan diri. Permasalahannya adalah siapakah yang menahan ini? Siapakah yang menahan ini? Dari bahasa Yunani yang nanti saya akan terangkan kepada Bapak Ibu, yang menahan itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus belum diangkat dari muka bumi ini. Itulah sebabnya kejahatan masih ditahan, pendurhakaan masih ditahan, bahkan manusia durhaka antikristus juga masih ditahan. Tapi ketika yang menahan ini diangkat, Roh Kudus diangkat, maka manusia durhaka yang tidak lain adalah antikris, dia akan menyatakan diri. Ya, beberapa alasan mengapa gereja diangkat sebelum masa sengsara. Yang pertama, orang-orang percaya akan dijaga supaya terhindar dari. Nah, ini menggunakan bahasa Yunani jam ini atau hari pencobaan seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 10. Boleh multimedia menolong kita, Wahyu 3 ayat yang ke-10. Ini ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, kalau kita, terima kasih, kembali ke materinya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, ya, di situ ada maka aku pun akan melindungi engkau dari. Kata dari itu dalam bahasa Yunani menggunakan preposisi ek. Ya, dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, ini dalam versi bahasa Inggrisnya from. Nah, kita perlu tahu sedikit ya, dalam bahasa Yunani itu ada preposisi atau kata depan. Yang pertama eis itu masuk ke dalam. Ya. Lalu kemudian dia, kata dia itu melewati atau melalui. Lalu ek, nah kata ek ini ada 3, from, dari, out of, keluar dari, atau away from, jauh dari, atau terhindar dari. Lalu ada peri itu sekitar atau sekeliling, ya, around. Oke, next di PowerPoint-nya. Ya, terus, oh ya, ini ya.
Sayang bahasa Yunaninya tidak terbaca ya di di komputer di sana ya. Jadi itu eis, lalu dia, lalu kemudian ek peri itu ya. Berikutnya. Nah, jadi yang ini tadi mewakili mengapa saya memegang pandangan pre-trib bahwa gereja itu diangkat sebelum masa tribulasi. Karena preposisi yang dipakai dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 tadi adalah ek, bukan eis. Ya. Seperti yang dikatakan pandangan bahwa gereja itu masuk, pandangan mid-trib atau pandangan parsial atau pandangan post-trib bahwa gereja masuk. Enggak ada itu kata eis masuk ke dalam, enggak. Atau dia melewati, ya gereja sih masuk, tapi Tuhan akan melindungi selama masa tribulasi. Berarti melewati, enggak, dia tidak pakai kata dia, tapi dia menggunakan kata ek. Ya. Berikutnya, terus. Oke, dilanjut lagi. Satu lagi. Iya. Nah, ini sebagai perbandingan, menarik ya, karena kata ek itu juga dipakai dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Mohon maaf saya belum terjemahkan ke bahasa Indonesia, dikatakan di sana, I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. Ya. Saya tidak meminta kepadamu untuk mengambil mereka dari dunia ini, kata ek yang dipakai. Tetapi untuk menjaga mereka dari yang jahat. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Menjaga mereka dari yang jahat. Jadi dilukiskan itu perhatikan gambar ini ya. Ini adalah spare of the evil one. Ini adalah ruang lingkup dari si jahat. Ketika Tuhan Yesus berdoa dengan mengatakan engkau menjaga mereka, melindungi mereka dari, itu bukan di dalam, tetapi keluar dari ruang lingkup yang jahat ini. Perhatikan kata ek, from, out of, atau away from. Jadi menjaga dari ruang lingkup yang jahat, itu juga sama menjaga dari masa tribulasi. Artinya mengeluarkan dari, tidak masuk. Gitu. Kemudian next berikutnya, nah ini mungkin lebih jelas ya. Ya dalam bahasa Inggris, I will keep you, next berikutnya. Ya, I will keep you from the hour of testing that will come upon the whole world, to test those who dwell upon the earth. Ya, jadi perhatikan di situ bahwa kata yang sama dipakai. Itulah sebabnya gereja tidak masuk, dihindarkan dari. Persis seperti doa Yesus. Nah makanya Mounce ini ahli bahasa Yunani, dia berkata, it's time this phrase occurs, the enemies of the church are always in mind. Jadi setiap kali ya bagian dari kata ini muncul, itu menunjukkan who dwell upon the earth itu, yang jahat itu selalu menunjukkan kepada musuh-musuh gereja bagaimana Tuhan menjaga gerejanya, menjaga orang percaya, bukan di dalam tapi keluar dari ruang lingkup yang jahat itu, termasuk tribulasi. Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian next. Nah, di situ gereja tidak pernah berada di bawah murka Allah. Tribulasi diadakan dengan maksud melimpahkan murka Allah yang menyala-nyala atas dosa manusia. Sekarang murka itu ditahan, ya. Makanya berkali-kali Rasul Paulus berkata,
eh, Allah menahan murkanya dan kemudian melimpahkannya pada waktunya. Jadi mengapa Tuhan masih membiarkan ada dosa di dunia ini? Mengapa tidak saja langsung dihukum? Ya Tuhan menahan. Tuhan menahan. Ada waktunya Tuhan akan melimpahkan murkanya. Kapan itu terjadi? Tribulasi. Ya kalau ada cukup waktu kita bisa melihat sih apa yang terjadi di 7 meterai, apa yang terjadi di 7 sangkakala, apa yang terjadi di 7 cawan. Dahsyat hukuman terhadap laut, hukuman terhadap bumi, hukuman terhadap manusia, sepertiga penduduk bumi mati dan lain sebagainya. Dahsyat. Dahsyat yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Tapi ayat-ayat perjanjian baru ya, Yohanes 5:24, Roma 5 ayat 9, Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman lagi bagi orang percaya. 1 Tesalonika 1 ayat 10, pasal 5 ayat 9, Wahyu 6 ayat 15 17, Wahyu 11 ayat yang ke-18 ya. Wahyu 14 ayat 10 dan 19. Ayat-ayat ini memberitahu bahwa gereja atau orang percaya tidak berada di bawah murka Allah. Sedangkan tribulasi itu adalah penuangan murka Allah. Bagaimana mungkin orang percaya masih berada di sana? Jadi saya punya pegangan yang kuat, pondasi yang kuat. Mengapa gereja tidak masuk di tribulasi? Nah, Tuhan hindarkan itu. Next. Mungkin yang kedua ini sudah saya singgung ya. Jadi masa kesusahan yang kedua menguji orang-orang tidak percaya di bawah murka Allah. Jadi ini masuk akal ya. Bahkan di Hollywood sudah ada beberapa film-film yang baik yang mewakili pandangan pre-trib ini. Ya, misalnya yang itu dibintangi siapa itu ya, bintang terkenal itu. Ya, saya lupa. Jadi tentang seorang pilot yang istrinya itu takut akan Tuhan, tapi dia masa bodoh, anaknya juga tidak percaya dengan firman Tuhan, lebih mengandalkan ilmu pengetahuan sampai harinya tiba. Ya, judulnya Left Behind, kalau pernah nonton. Left Behind. Lalu kemudian betul terjadi pengangkatan. Nah dia tidak diangkat. Ketika dia tidak diangkat barulah dia ingat terhadap pesan istrinya. Yang anaknya ingat terhadap pesan mamanya. Apa yang disampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan datang, akan menghakimi semua orang. Ingat semuanya, tapi sudah terlambat, sudah terjadi pengangkatan. Jadi ini waktunya bagi mereka, kalau mereka percaya betul-betul dengan apa yang disampaikan oleh istri ataupun orang tuanya itu, mereka harus mempertahankan imannya itu dengan bertekun menghadapi penderitaan, penganiayaan. Jadi ini masuk akal. Jadi bukan kepada orang yang sudah percaya sebelum rapture itu. Lalu yang ketiga ini tadi yang saya singgung ya, pekerjaan Roh Kudus dalam menahan kejahatan akan absen, tidak ada. Dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 6 dan 7, mohon untuk ditayangkan ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya ini tadi yang sudah saya katakan bahwa manusia durhaka dan pendurhakaan itu masih ada yang menahannya. Tetapi apabila yang menahannya itu diangkat, maka barulah dia akan menyatakan dirinya ya di situ. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya itu. Jadi ini manusia durhaka. Kemudian berikutnya ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya.
dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi sekarang pendurhakaan manusia durhaka masih belum muncul, masih belum menyatakan diri sebab masih ada yang menahannya. Next, saya coba jelaskan dari bahasa Yunaninya, kata yang menahan itu dalam bahasa Yunani tidak bisa terbaca ya di sini, tapi dari bahasa Yunani tokatekon. Tokatekon ini jenisnya adalah maskulin ya. Dan kadang-kadang dipakai dalam bentuk netral, pasal 2 ayat yang ke-6 itu netral. Jadi ini menunjuk kepada Roh Kudus ya. Terus sampai terakhir. Ya, itu jadi menunjuk kepada Roh Kudus. Seperti tadi yang saya katakan bahwa Roh Kudus itu yang menahan pendurhakaan, yang menahan manusia durhaka sehingga manusia durhaka belum menyatakan diri. Kalau ada sekarang yang mengatakan antikristus sudah muncul. Belum ya, masih ditahan. Masih ditahan. Ya mungkin saudara-saudara menonton juga ada seorang YouTuber yang sangat populer di Indonesia, Pak Joshua Tewuh ya. Joshua Tewuh baru-baru ini membuat video, memang dia tidak mau secara terang-terangan, tapi dia menggunakan istilah implisit ya. Dia mengatakan bahwa tanda binatang itu sudah mulai disebarkan. Jadi tanda binatang dengan ada yang pertama, ada kedua, terus sekarang ada ketiga. Dan orang-orang yang menerima tanda binatang yang disuntikkan di tangannya itu, satu saat ya akan ditolak ketika masuk surga. Dia berkata, kalau Anda melakukan ini tanpa sepengetahuan Anda, Tuhan bisa memaklumi dan mengampuni. Tapi kalau Anda lakukan ini dengan kesadaran, minta ampun sama Tuhan. Waduh, saya pikir, saya lihat itu sampai selesai videonya. Saya berkata, aduh ini kebablasan. Ini kebablasan. Ya jadi tidak seperti itu. Ya, dia berkata ini sumber-sumbernya, pusatnya WHO, antikris dan yang ada chip, microchip yang ditanamkan di dalam setiap suntikan-suntikan itu yang akan mengontrol saudara. Itulah sebabnya saudara ke mall kan harus peduli lindunginya di scan di sana untuk mengontrol di mana keberadaan saudara. Ini paranoid bagi saya, terlalu takut ya, terlalu takut. Yes, kita kembali ke Alkitab saja. Alkitab berkata masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu diangkat, baru manusia durhaka itu akan menyatakan diri. Tapi seiring dengan Roh Kudus diangkat, gereja juga diangkat, orang percaya juga diangkat. Sehingga tidak mengalami masa tribulasi. Selanjutnya yang keempat, mengapa gereja diangkat sebelum masa sengsara? Yang keempat, gereja tidak pernah disebutkan dalam pasal-pasal kesusahan. Wahyu pasal 4 ayat 19 kecuali sebagai kemah kediaman Allah di surga. Jadi kitab Wahyu itu sendiri dibagi 3 garis besar. Wahyu pasal pertama sebetulnya itu sudah dinyatakan di dalam Wahyu pertama ayat yang ke-18 ya. Kata malaikat kepada Rasul Yohanes, tuliskanlah apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi setelah ini. Jadi itu mewakili garis besar surat Wahyu. Apa yang telah terjadi. Pasal 1 adalah apa yang telah terjadi. Apa itu? Penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu telah terjadi. Lalu kemudian pasal 2 dan pasal 3, apa yang sedang terjadi. Itu disebut sebagai masa gereja. Karena ada 7 gereja di Asia kecil yang disebutkan mewakili dari gereja-gereja di sepanjang zaman. Ya.
7 gereja di Asia Kecil. Itu yang sedang terjadi saat ini. Lalu kemudian apa yang akan terjadi setelah ini. Jadi pasal 4 sampai terakhir adalah apa yang terjadi setelah masa gereja. Nah jadi melihat pasal 4 sampai pasal 19 yang berbicara tentang tribulasi. Ya, pasal 20 itu tentang milenium, kerajaan 1000 tahun, lalu kemudian masuk kepada masa kekekalan. Tapi ketika berbicara tentang tribulasi, pasal 4 sampai pasal 19, gereja tidak pernah disebut. Bahkan di materi yang saya sharekan itu, kata kasih karunia, kata orang percaya, tidak ada. Ya, tidak ada di dalam Wahyu pasal 4 sampai pasal 19. Untuk menunjukkan bahwa memang tidak ada gereja yang ada di dalam masa tribulasi. Gitu. Jadi ini bagi saya clear. Ya. Disebutkan ya pasal 13 ayat 6 sebagai tempat kediaman Allah tapi posisinya di surga. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau demikian Pak, gereja diangkat, menyongsong Tuhan di awan-awan. Terus ngapain? Ngapain gereja? Nanti saya akan tunjukkan. Jadi ada sebuah kegiatan yang dilakukan gereja sementara di bumi, itu ada penganiayaan, ada tribulasi, gereja ada agenda lain yang telah Tuhan persiapkan. Yang kelima, alasannya mengapa gereja diangkat sebelum masa sengsara atau masa tribulasi. Gereja tidak akan pernah berada di bawah murka Allah, tadi sudah saya singgung ya. Pencobaan dan murka adalah dua hal yang sangat berbeda. Tuhan masih mengizinkan pencobaan dialami oleh gereja saat ini. Ya, misalnya yang di Timur Tengah ada orang yang demi imannya dipancung, dibakar hidup-hidup, ya kan. Lalu kemudian dilemparkan ke jurang. Saya punya videonya, biasanya kalau saya mengajar eskatologi, video-video itu saya putar. Ya. Saya berkata pada mahasiswa, kalau tidak tahan ya sudah tutup mata aja, enggak usah lihat ya, karena cukup kejam. Saya sendiri nonton video itu seminggu, wah sulit makan saya, karena saya orangnya nggak bisa lihat kekerasan, lihat darah itu sulit sekali. Nah itu disebut masa pencobaan, Tuhan izinkan. Tapi itu bukan masa kesengsaraan, bukan murka Allah. Ini harus dibedakan. Ya. Murka Allah dahsyat. Ya. Kemudian yang keenam, ini masa pengangkatan pasti terjadi dan dapat terjadi kapanpun. Ini yang menunjukkan bahwa gereja itu diangkat sebelum masa tribulasi. Jadi hal ini pasti juga merupakan masa pre-trib. Ya. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam, dikatakan di sana. Yang tidak ada seorang pun yang tahu. Ya memang dari sejak berabad-abad ya, sudah banyak orang memprediksi kedatangan Tuhan. Tapi meleset ya. Sejak tahun 500, tahun 1000, lalu kemudian pada abad pertengahan sampai pada abad 19, abad yang ke-20. Sudah banyak yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Tapi semuanya meleset. Karena memang hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yohanes pasal 14 ayat 3, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku. Aku akan datang kembali bermakna masa depan yang sangat dekat tanpa tanda-tanda. Nah kalau gereja itu masuk ke masa tribulasi, maka kedatangan Tuhan tidak rahasia lagi. Mengapa? Karena sudah dinubuatkan bahwa masa tribulasi itu adalah 7 tahun. Jadi kalau anggaplah kita sekarang ini sudah seperti yang dikatakan beberapa orang, kita sudah masuk ke masa tribulasi tahun kedua. Tahun kedua oke, berarti tinggal 5 tahun lagi Tuhan datang. Tidak lagi rahasia. Padahal Tuhan berkata pada waktu, seperti pencuri pada waktu malam. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kita diminta untuk berjaga-jaga, bersiap-siap.
sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Jadi semuanya itu membuktikan bahwa Tuhan datang sebelum masa tribulasi. Lalu ayatnya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Yakobus 5 ayat 8 sampai 9, Titus 2 13, Ibrani 9 ayat 28, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, 1 Yohanes 2 ayat 28, 1 Yohanes 3 ayat 23, Wahyu 22 ayat 10 dan 12 dan semuanya itu. Lalu kemudian ini yang penting bahwa mengapa Tuhan berkata supaya kita bersiap-siap. Di bahan di PDF sudah saya jelaskan, tapi ini saya lebih meringkas saja bahwa kedatangan Tuhan menjemput gerejanya itu seperti mempelai laki-laki yang menjemput mempelai perempuan. Coba saya uraikan ya, itu kan dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku, sebab di rumah Bapakku banyaklah tempat. Kalau tidak demikian aku akan mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, setelah itu aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Jadi itu adalah gambaran pernikahan Yahudi. Ya. Next berikutnya. Nah, ini coba di tab satu persatu ya supaya menjadi jelas ya. Nah, di atas itu adalah apa yang terjadi dengan Kristus dengan gerejanya, atau langsung aja semuanya, di tab semuanya aja. Ya. Lalu kemudian di bawah mungkin tidak terlalu kelihatan, kecil-kecil hurufnya, tapi nanti kalau bahannya di-share Bapak Ibu boleh lihat ya. Itu persis seperti pernikahan Yahudi. Yang pertama pernikahan Yahudi itu ada choice yang disebut sebagai sidukin, di mana ayah memilihkan seorang mempelai wanita bagi anak laki-lakinya. Jadi masih perjodohan ya, masih perjodohan di sana. Nah itu secara rohani itu adalah Bapa memilihkan bagi anaknya, bagi Yesus Kristus, mempelai perempuan yaitu gerejanya. Jadi Bapa yang memilih kita untuk dipersuntingkan dengan anaknya, Yesus Kristus. Itu dalam Efesus 1 ayat 5, pemilihan itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Lalu yang kedua adalah purkes atau mohar atau mahar lah. Kita lebih familiar dengan mahar. Di mana mempelai laki-laki membayar kepada Bapa mempelai perempuan itu emas dan perak ya, sebagai maharnya. Ya. Nah, secara rohani di situ bahwa Kristus membayar kepada Bapaknya darahnya untuk menebus gerejanya. Lalu kemudian yang ketiga setelah mahar adalah ketubah. Di mana janji pernikahan itu mulai dengan ditandai sebuah kontrak dan cawan perjanjian. Ya. Dan Tuhan Yesus juga perjanjian baru ditandai dengan cawan perjanjian. Itulah sebabnya Yesus berkata inilah darah perjanjian, ya, cawan perjanjian yang mengikat kita dengan Kristus. Lalu kemudian, nah ini yang uniknya Bapak Ibu pernikahan orang Yahudi itu. Setelah dibayar, setelah kemudian diikat dengan kontrak, lalu kemudian antara calon suami dan calon istri ini berpisah. Kurang lebih enggak pasti, kurang lebih 1 tahun. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, bride's job atau mempelai perempuan, dia akan melakukan yang namanya kedeset. Ya, kedeset itu di mana mempelai perempuan itu menjaga keperawanannya sambil mempersiapkan diri untuk dijemput mempelai laki-laki. Lalu yang laki-laki, yang groomnya itu mempersiapkan bagi mempelai perempuan tempat di samping rumah bapaknya. Kurang lebih 1 tahun dia membangun rumah, dia membuat ladang, supaya setelah semuanya itu siap dia datang menjemput mempelai perempuan
ke rumah yang sudah disiapkan dan ada ladang dan mereka bisa hidup. Bagus ya, tidak seperti sekarang pokoknya hajar saja urusan belakang nanti mau makan apa, pokoknya menikah dulu ya. Tapi orang Yahudi begitu. Nah itu gambaran yang cocok bahwa Yesus sudah memilih kita, Yesus sudah mengikat kita, dan kemudian Yesus mempersiapkan tempat. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku datang kembali. Kita mempelai perempuan gerejanya menjaga virginitas kita, menjaga keperawanan kita, menjaga kesucian hidup kita. Gitu. Jadi cocok ya. Lalu kemudian nisim ya, di mana mempelai laki-laki ya pada waktu yang tidak terduga dia akan menjemput mempelai wanita. Kurang lebih lah 1 tahun dia akan datang. Tapi tidak ngabari dulu. Tidak ngabari dulu. Jadi tiba-tiba saja dia akan muncul di depan pintu. Apa jadinya? Ya, tiba-tiba pada waktu datang yang tidak terduga itu ternyata mempelai wanitanya sedang selingkuh. Apa jadinya? Wah itu pasti sebuah pertemuan yang tidak menyenangkan. Nah demikianlah bahwa Kristus dia akan datang pada waktu yang tidak terduga untuk menjemput kita. Dan dibawa ke rumah yang sudah disiapkan di sana. Setelah itu ada namanya Seva Brakot ya. Itu adalah sebuah pesta ya, pesta di mana mempelai perempuan itu dibersihkan, disucikan dan kemudian ditampilkan. Ditampilkan, makanya saya baru kemarin Pak memberkati jemaat yang menikah. Jadi konsepnya seperti ini, mengapa mempelai laki-laki harus sudah di depan, lalu yang berjalan dari depan ya sampai ke depan pendeta itu hanya mempelai wanita. Pada waktu mempelai wanita jalan, semua berdiri. Itu ada gambarannya. Demikianlah gereja nanti. Ya, setelah didandani cantik, gereja itu menjadi pusat perhatian. Menjadi pusat perhatian untuk menyambut mempelai laki-laki yang sudah menantinya. Jadi cocok sekali. Lalu kemudian ada pesta perkawinan, ya itu. Jadi gambarannya demikian antara Kristus dengan gerejanya. Kristus sudah memilih kita, Kristus sudah menebus kita, Kristus sudah mengikat kita dengan perjanjian, dan dia sedang mempersiapkan tempat, dia datang pada waktu yang tidak terduga. Dan kita sebagai gerejanya harus menjaga diri, menyucikan diri, supaya perjumpaan itu adalah perjumpaan yang indah. Begitu. Ya, next. Nah inilah next. Ya ini gambarannya di situ adalah rumah mempelai pria, lalu kemudian itu rumah mempelai wanita, di mana mempelai laki-laki itu akan menjemput mempelai wanita di rumahnya, lalu kemudian ada arak-arakan untuk dibawa ke rumah papanya. Jadi prosesi pernikahan Yahudi ini paralel ya dengan kedatangan Kristus untuk menjemput gerejanya. Cocok. Berikutnya yang ke-8, mengapa gereja diangkat sebelum masa sengsara. Bila post-trib maka domba sudah dipisahkan dari kambing, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ya, tapi bagian ini belum ada pemisahan domba dari kambing. Dan itu nanti dinubuatkan untuk bangsa-bangsa. Yang mana domba yang akan masuk ke dalam pemerintahan Kristus 1000 tahun damai yang disebut sebagai kerajaan milenium. Tapi kambing dia tidak akan diizinkan masuk. Lalu yang ke-9, beberapa orang di dalam milenium akan mati, tapi pengangkatan dalam post-trib memberi tubuh yang sudah dimuliakan kepada semua orang percaya. Maka beberapa orang harus percaya pada Kristus dalam kesusahan dan masuk ke dalam milenium di dalam tubuh mortal mereka. Ya, jadi
eh, milenium itu adalah janji Tuhan kepada orang-orang di PL untuk memerintah bersama dengan Mesias, tapi juga janji Tuhan bagi orang yang bertekun sampai akhir selama masa tribulasi. Jadi yang tidak terangkat, orang-orang yang tidak percaya, baru percaya setelah masa tribulasi. Oh benar ya, yang dikatakan ibu saya, dikatakan orang tua saya, yang dikatakan teman saya ternyata benar. Kristus datang, tapi terlambat. Ya sudah, sekarang saya percaya. Nah, ketika dia percaya maka dia akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Tapi dia sendiri nanti akan menggunakan tubuh kemuliaan masuk ke dalam milenium. Kerajaan 1000 tahun damai. Oke, jadi di sini saya memberikan pandangan-pandangan tentang perbandingan antara rapture dengan kedatangan kedua kali yang saya katakan tadi bahwa ketika kita berkata kedatangan Tuhan itu mengacu pada dua tahap. Pertama rapture, kedatangannya di awan-awan. Yang kedua kedatangannya di bumi, menginjakkan kakinya di bumi seperti yang dia janjikan ketika dia terangkat di Bukit Zaitun. Dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi ini dua tahap. Tahap pertama rapture, lalu kemudian 7 tahun, baru tahap kedua Tuhan akan datang ke bumi. Nah, ada dasar-dasar ayatnya yang saya rasa karena sudah 1 jam, ini nanti Bapak Ibu boleh mempelajari, tapi langsung saja ke bagian future events. Ini yang saya tunjukkan kepada kita semua. Nah ini future events atau gambaran-gambaran, Bapak Ibu mudah-mudahan jelas di depan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah the church atau masa gereja ya, church age ya. Ini adalah zaman gereja atau masa gereja. Sampai kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan akan datang, ini rapture. Gereja akan diangkat sebelum tribulation period ya, sebelum masa tribulasi yaitu 7 tahun. Jadi gereja akan diangkat. Nah, apa yang dilakukan setelah diangkat? Bertemu dengan Tuhan, ini ada reuni. Reuni bersama dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal. Tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita sekali-kali tidak mendahului mereka yang sudah meninggal. Mereka dulu yang sudah meninggal akan dibangkitkan dan diberi tubuh baru. Setelah itu kita yang masih hidup diubahkan dalam sekejap mata. Kita menggunakan tubuh baru, lalu kita bereuni. Ya, bertemu dengan orang-orang yang percaya, yang sudah mendahului kita. Waduh, itu sebuah reuni yang luar biasa. Ya. Nah, setelah itu kita masuk kepada judgment seat of Christ, yaitu kursi pengadilan Kristus atau yang disebut sebagai bema. Ini kursi pengadilan Kristus hanya khusus orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang diangkat ini. Bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya? Ya, mereka masih ada di Hades, masih ada di dunia orang mati, dan mereka akan dibangkitkan nanti pada waktu pengadilan terakhir, yaitu Great White Throne Judgment. Ya. Di kursi tahta putih besar. Semua orang yang tidak percaya, mulai dari sejak dunia dijadikan sampai akhir milenium, satu kali saja kebangkitan untuk mereka dihakimi di tahta putih besar. Tapi orang yang percaya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup saat Kristus datang, dia akan menghadapi pengadilan namanya Judgment Seat of Christ. Pengadilan yang tidak menentukan surga dan neraka, sudah pakai tubuh kemuliaan kok. Tidak lagi menentukan surga dan neraka, tapi menghakimi apa? Yang dihakimi adalah perbuatannya. Perbuatan sejak dia percaya Yesus, apa yang dia lakukan. Pelayanannya bagaimana, motivasi pelayanannya bagaimana. Nah itu bagi yang lulus dalam penghakiman ini dia akan mendapatkan mahkota yang akan kita lihat nanti. Tapi bagi yang tidak tetap diselamatkan, 1 Korintus pasal yang ketiga. Yang mengatakan bahwa, ya nanti kita lihat ayatnya, kita semuanya adalah seperti sebuah bangunan yang dibangun di atas dasar pondasinya Kristus.
Jadi ini orang percaya, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi setiap orang itu bertanggung jawab untuk membangun bangunan hidupnya. Apakah bangunan hidupnya ada dua kualitas? Kualitas pertama dari rumput kering, kayu, dan jerami. Kita tahu hari Tuhan akan menyatakan dirinya seperti api. Nah kalau rumput kering, kayu, atau jerami kena api, hangus terbakar. Tapi ayat 15 berkata, dia sendiri akan tetap diselamatkan, tapi diselamatkan seperti keluar dari api. Apa artinya? Seluruh kualitas hidupnya hangus terbakar, sehingga dia tidak mendapat upah. Ya, tapi dia sendiri akan tetap diselamatkan. Yang hilang adalah upahnya, bukan keselamatannya. Karena mereka sudah pakai tubuh kemuliaan di situ. Ya. Tetapi mereka yang kualitas bangunannya yang kedua dari emas, permata, emas, perak, dan permata, kalau diuji oleh api akan muncul kemurniannya dan mereka akan mendapat upah. Alkitab menyebutkan ada 5 mahkota yang disiapkan, lengkap dengan syarat-syarat untuk mendapatkannya. Ya. Jadi itu, nah di situ. Ya. Jadi setelah itu, ya oke, sampai di sini aja. Ya, jadi ini rapture. Setelah rapture kita masuk ke the judgment seat of Christ atau bema. Seperti yang dikatakan dalam Roma 14 ayat 10, ya. Judgment of believers for their works, ya. Jadi ini penghakiman bagi orang-orang percaya atas apa? Pekerjaan-pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita, bukan iman kita. Kita sudah percaya Yesus. Dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita pasti diselamatkan kalau kita percaya. Dan kita diangkat, kita dihakimi berdasarkan apa yang kita perbuat. Pekerjaan-pekerjaan kita sejak kita percaya Yesus. Ya. Nah ini, kalau kualitas pekerjaan kita dari gold, silver, and precious stones, ya, dari emas, perak, dan batu-batu berharga, kalau diuji oleh api akan teruji kemurniannya, maka dia akan mendapat upah. Tapi kalau dari wood, ya, hay and stubble, ya, dari kayu, rumput kering dan jerami, kalau kena api terbakar habis, tapi dia sendiri akan diselamatkan. Nah, yang tahan uji ini dia akan mendapat upah. Alkitab menyebut ada 5 mahkota. Dan sudah saya share juga di bahan yang nanti bisa dipelajari. Yang pertama adalah incorruptible crown atau mahkota yang tidak akan layu. Yang juga disebut sebagai the victor's crown atau mahkota pemenang. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 dikatakan di sana. Bahwa orang yang bertahan sampai akhir dia akan mendapat mahkota ini. Ya. Coba boleh di ayatnya. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Jadi mahkota yang abadi diperoleh bagi mereka yang dapat menguasai dirinya dalam pertandingan iman selama di dunia ini. Kalau kalah jatuh bangun terus dalam dosa, gak dapat ya mahkota ini. Mahkota abadi. Yang berikutnya adalah crown of life. Mahkota kehidupan ini disebut sebagai martyrs crown. Orang-orang yang setia sampai mati. Ya, dalam Wahyu pasal 2 ayat yang 10 dikatakan hendaklah kamu setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Kemudian yang ketiga adalah crown of glory, mahkota kemuliaan. Ini disebut sebagai elders crown atau mahkota bagi gembala, bagi penatua, elders ya. Jadi dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat
yang kedua sampai 4 di sana dikatakan bahwa apabila gembala agung itu datang, maka kamu akan mendapatkan mahkota kemuliaan, yaitu yang menggembalakan dengan ketulusan, bukan dengan paksaan, ya kan? Itu akan mendapat. Tapi saya setuju bahwa Dr. Chris Marantika dulu yang mengajar saya eskatologi itu mengatakan ini bukan penggembalaan dari sudut jabatan, tapi fungsi. Ya, karena Tuhan tidak pernah menyebut sebagai jabatan. Kalau saudara adalah seorang ayah yang menggembalakan anak-anak dengan baik, maka Anda berhak mendapatkan mahkota ini. Kalau saudara adalah gembala komsel, bertanggung jawab terhadap umat yang dipercayakan di komsel itu, saudara berhak. Kalau saudara adalah guru sekolah minggu, menggembalakan anak-anak sekolah minggu dengan baik, saudara berhak. Kalau saudara adalah seorang guru pengajar, saudara menggembalakan murid-murid saudara, saudara berhak. Jadi ini bukan jabatan, tapi fungsi. Ya. Kemudian yang kelima adalah crown of righteousness, mahkota kebenaran. Itu diberikan for those who love his appearing, orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Ya, itu yang disebutkan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Bahwa orang yang menantikan kedatangan Tuhan, merindukan kedatangan Tuhan, dia akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ya, merindukan kedatangan Tuhan itu dikaitkan dengan mengasihi Tuhan. Jadi orang yang merindukan Tuhan pasti dia akan mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir adalah crown of rejoicing. Mahkota sukacita. Disebut sebagai soul winner's crown. Mahkota pemenang jiwa. Saudara membawa jiwa. 1, 2, 3. Saudara bawa orang-orang untuk boleh mengenal Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi warga jemaat. Tuhan catat, ya. Tuhan perhitungkan, dan Tuhan siapkan mahkota di situ. Itu indah. Jadi semua hal yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Itulah sebabnya Paulus berkata, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan dan Tuhan siapkan upah kapan itu? Pada waktu di kursi pengadilan Kristus di Bema. Jadi sementara di bumi terjadi tribulasi, kesengsaraan besar, gereja Tuhan bagi-bagi mahkota di Bema, ya, di kursi pengadilan Kristus. Ini indah sekali. Tapi ya kita harus pastikan bahwa kualitas bangunan kita adalah emas, perak, dan batu permata. Bukan kayu, rumput kering, dan jerami. Seperti apa sih Pak? Kayu, rumput kering, jerami. Kira-kira karena Alkitab tidak secara khusus menjelaskan. Ini berbentuk motivasi. Melayani Tuhan, tapi motivasinya mendapat pujian bagi diri sendiri. Rumput kering itu, jerami itu, tidak bermutu itu, tidak berkualitas, nggak dapat mahkota. Memberi persembahan dengan maksud supaya dipuji. Jerami itu, rumput kering itu tidak berkualitas, akan hangus. Dan banyak hal lagi, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan kaget, memang banyak orang bisa bersandiwara di depan banyak orang. Tapi Tuhan sang hakim yang adil itu tidak mungkin, tidak tahu motivasi yang ada di hati kita. Semua terbuka dengan jelas di hadapan Tuhan. Dan inilah yang mendorong Paulus supaya dia memenangkan perlombaan itu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, aku bukan petinju yang sembarangan memukul, aku bukan pelari yang sembarangan berlari. Aku melatih diriku sedemikian rupa supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu bukan dia takut hilang keselamatan, bukan. Ditolak punya pengertian jangan sampai Tuhan mendapati semua yang dia lakukan, pelayanan yang dia lakukan tidak bermutu, tidak berkualitas. Hanya untuk kepentingan dia sendiri.
Itulah yang ditakutkan oleh Paulus. Dan itu yang menggentarkan hati saya. Dan itu kiranya yang menggentarkan hati kita. Kita ingin nanti di depan pengadilan Kristus, kita didapati semua yang kita bangun dari sejak kita percaya, pelayanan kita, kehidupan kita, berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ganjar dengan mahkota. Amin, Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Next, terakhir ini event-event yang kedepannya ya. Jadi setelah masa gereja, lalu rapture, lalu di sini ada tribulation, lalu ada the judgment seat of Christ, bema tadi yang saya jelaskan. Barulah kemudian di sini Yesus akan datang yang kedua kali menjejakkan kakinya di bumi. Lalu memulai sebuah pemerintahan baru, yaitu the millennial kingdom, pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Setelah itu barulah orang-orang mati, ini grave ini adalah kuburan, mereka akan dibangkitkan, ini yang disebut sebagai the wicked dead, ya. Orang-orang fasik yang mati akan dibangkitkan dan akan diadili dalam Great White Throne Judgment, ya, pengadilan aras putih, dan mereka akan dilempar ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu terjadi di akhir dari masa milenium. Ya, sekarang waktunya untuk tanya jawab. Ada waktu untuk tanya jawab atau dua penanya? Adik bertanya ya? Oh enggak, sudah angkat tangan begitu. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada rasanya. Bapak Pendeta, silakan Pak. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi banyak yang menyangkal imannya, meninggalkan Tuhan. Memang jawabannya tidak ada yang sederhana ya. Saya baru selesai mengajar S2 tentang soteriologi. Keselamatan itu memang harus dilihat secara komprehensif. Pak Kris menyebut ada 12 konsep keselamatan. Jadi kalau orang itu lahir baru, percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tadi yang dikatakan dasarnya, pondasinya itu adalah Kristus dalam hidupnya, dia pasti mengalami pertumbuhan. Masih bisa jatuh, ya, masih bisa gagal. Tapi kalau ditarik garis lurus, dia naik grafiknya. Ini yang disebut sebagai progressive sanctification, penyucian secara progresif. Sampai mencapai yang disebut perfected sanctification, penyucian secara sempurna saat dia berjumpa dengan Kristus. Tidak mungkin, ya, Alkitab juga tidak menunjukkan akan hal itu, orang yang lahir baru, orang yang percaya Yesus terus berkubang di dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, sampai menjadi mualaf, meninggalkan imannya, itu tidak mungkin terjadi. Tapi dia jatuh lalu bangun lagi. Ya, kemarin juga ada yang presentasi, saya beri tugas bagaimana keselamatan orang yang murtad. Mahasiswa S2 ada yang saya beri tugas itu. Lalu kemudian saya juga jelaskan, kalau kita lihat dasarnya dalam Ibrani pasal yang ke-6 ya, bahwa orang yang murtad tidak mungkin diperbaharui sekali lagi. Apakah berarti orang yang murtad itu kehilangan keselamatannya? Saya pikir tidak ya. Jadi kata murtad itu dalam bahasa Yunani dari kata parapipto.
para pipto, dari para itu di samping pipto itu jatuh. Orang yang jatuh dan tidak mengalami pertumbuhan. Secara konteks ayat itu memberitahu bahwa orang yang sudah tidak lagi setia dengan pengajaran firman, orang yang tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, itu sebetulnya sudah dalam kategori murtad, dalam pengertian yang dasar. Lama-kelama murtad itu menjadi progres dari, saya harus membaca lagi di dalam Ibrani itu, mulai tidak suka dengan hal-hal rohani, ya, yang hatinya diterangi oleh Roh Kudus itu, tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, lama-kelamaan ini progresnya bisa murtad, bisa meninggalkan imannya. Nah, orang ini tidak mungkin dibarui sekali lagi. Kata tidak mungkin itu dari kata adunatos. Kata adunatos itu dipakai dalam Injil sinopsis. Kata yang persis diucapkan oleh Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maksud saya gini, kata tidak mungkin itu menunjuk kepada manusia, tidak mungkin bagi manusia. Kata adunatos itu. Saya coba perjelas dengan berkata begini. Misalnya ada seorang yang sudah murtad, meninggalkan keyakinannya. Dia menikah dengan orang yang tidak seiman, lalu kemudian dia menjadi mualaf. Gitu ya. Tapi satu saat Roh Kudus bekerja, dan ini pengalaman nyata. Roh Kudus bekerja membuat dia insaf, dia sadar, waduh dia sudah terlalu jauh ini. Lalu dia memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Dan dia datang kepada saya, Pak, apakah Tuhan mau mengampuni saya ya Pak ya? Saya sudah begitu menyakiti hati Tuhan, saya sudah meninggalkan iman, saya sudah murtad. Apakah saya akan bacakan Ibrani itu dengan berkata, oh maaf Bu ya, menurut ayat ini orang yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Tidak mungkin ya, kata begitu. Itu sebuah penghakiman ya, kejam ada dia. Jadi kata tidak mungkin itu secara manusia gini, kalau orang sudah sampai menyangkal imannya, contohlah ya yang sekarang bertobat menjelek-jelekan orang Kristen ya, bukan bertobat kembali kepada Tuhan. Siapa itu? Iya, ya kalau itu bertobat menjelekkan orang Kristen tapi bukan kembali kepada Tuhan. Nah, dia sudah sedemikian rupa secara manusia. Menurut Bapak Ibu mungkin enggak dia kembali kepada Tuhan, bertobat jadi orang percaya? Oh, Bapak luar biasa imannya, mungkin ya. Ya kalau dihitung itu bagi manusia kan dia seperti menjilat air ludahnya sendiri kan, karena dia sudah berkata orang Kristen itu goblok, yang macam-macam begitu. Jadi enggak mungkin lah. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Karena faktanya juga banyak orang yang sudah murtad meninggalkan imannya kembali pada Tuhan. Bagi saya itulah orang-orang yang kembali itu memang sungguh-sungguh Tuhan sudah hadir di hatinya. Tuhan ada di hidupnya, dia mengalami kelahiran baru. Ya, jadi orang yang mengalami kelahiran baru itu kan sudah ada benih ilahi. Dikatakan dalam 1 Petrus itu, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dicangkokkan. Jadi dia tidak akan nyaman kalau dia berbuat dosa. Dia akan Roh Kudus yang ada dalam hatinya mendorong dia untuk kembali. Ya. Jadi tergantung kepada jawaban saya, tergantung kepada kelahiran baru dari orang itu. Kalau orang itu murtad, memang dia tidak pernah dari awalnya sungguh-sungguh lahir baru. Ya jelas memang dari awal dia tidak diselamatkan. Tapi kalau orang itu sungguh lahir baru, percaya pasti akan kembali. Karena dalam pengalaman pelayanan saya menjumpai orang-orang demikian. Meninggalkan Tuhan, dikejar sama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya datang pada saya layani, kembali lagi bahkan suaminya yang dulu tidak seiman menjadi percaya, saya membaptiskan,
lalu kemudian saya memberkati lagi pernikahannya, lalu kemudian dia sekarang menjadi pendeta, bahkan suaminya yang awalnya tidak percaya itu. Istrinya sempat murtad dari Kristen, tapi karena dia awalnya dilarang pergi ke gereja, tapi karena dia tidak tahan dikejar sama Tuhan terus, dia cari tentang saya waktu itu belum zaman medsos ini, dia cari-cari tentang keberadaan saya, lalu kemudian saya bimbing kembali kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang bersama dengan suami melayani Tuhan, membuka gereja, jadi pendeta. Itu Pak. Satu lagi, katanya 2 tadi. Satu lagi kalau sudah ada yang pertanyaan, tapi kalau tidak ada juga jangan dipaksa. Iya. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya senang dengan pertanyaan ini karena ini menunjukkan sebuah tanggung jawab Kristen, ya. Karena amanat agung itu bukan berhenti di penginjilan. Kan mate teusate pantata etne, jadikanlah murid seluruh suku bangsa. Dengan cara apa? Pergi memberitakan Injil, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tapi kata kerja utamanya adalah mate teusate, menjadikan murid. Nah, banyak orang hanya puas hanya memberitakan Injil, setelah itu dia percaya atau tidak, udah lepas tangan. Ya, itu bagi saya kasihan, seperti seorang wanita yang melahirkan anak, kemudian anak itu ditelantarkan. Gitu. Padahal ini kan juga bayi rohani. Jadi Tuhan bermaksud untuk memuridkan. Jadi pertanyaan Bapak tadi bagus sekali. Jadi ada beban, bagaimana ya orang yang pernah saya layani, di mana keberadaannya, lalu tanggung jawab saya apa gitu ya. Jadi itu bagus sekali. Ya sedapat-dapatnya memang kita terus jalin kontak dengan orang-orang yang sudah kita layani, sedapat-dapatnya. Tapi mungkin atas terjadinya situasi satu dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk kita kontak lagi, sudah itu di luar kuasa kita Pak. Ya kita serahkan kepada Tuhan, karena apa yang tidak mungkin kita lakukan, Tuhan bisa melakukan lebih banyak daripada yang kita kerjakan. Ya diserahkan pada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menolong dia dimanapun dia berada, imannya makin berakar di dalam Tuhan, terus didoakan, begitu aja Pak. Baik, terima kasih. Kita akhiri berdoa dulu ya, sebelum saya serahkan ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kita berdiri. Haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyingkapan rahasia kebenaran firman-Mu terkait dengan pengangkatan gereja di masa yang akan datang. Biarlah kebenaran ini mendorong kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, melakukan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan dengan motivasi yang bersih dan murni di hadapan-Mu. Sehingga manakala Engkau menjemput kami, itu adalah sebuah perjumpaan yang indah, perjumpaan yang mulia, dan Tuhan puas dengan hidup kami, dan Tuhan berkenan untuk mengaruniakan
mahkota kepada setiap kami. Tuhan, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, bimbinglah kami, tuntunlah kami dalam kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami percaya bahwa tanda-tanda sudah Engkau beri yang menunjukkan bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Biarlah kami siap sedia untuk menyambut, untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa Tuhan, setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Tuhan bekerja, memberkati mereka, menolong mereka, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ada sukacita saudara? Amin. Iya. Terima kasih Pak Prabowo. Jangan kapok ya. Jadi kalau saudara ada yang mau daftar juga untuk kuliah. Nah, beliau ini ketua STI yang di Dalung. Ya, ada sore enggak Pak? Ada ya? Nah, sekarang enak lagi karena ini masih diizinkan untuk online. Saya tadi tanya-tanya. Jadi kalau saudara mungkin dari SMA mau teruskan, nah, bisa diterima. Untuk ini Pak Rektor, Pak ketuanya sendiri ini. Ya, jadi saya senang sekali kalau saudara bisa punya kesempatan untuk itu. Matur nuwun Pak, Gusti berkahi. Iya, kebetulan mau mediun podo saya ini. Ya, terima kasih. Ya, kita bisa mengakhiri, kita akan berdoa untuk pelayanan Pak Prabowo, baik dalam pendidikan di STI maupun di penggembalaannya di Jalan Pidado. Iya, kita pakai berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini, di mana kami telah menerima pembelajaran yang dibawakan oleh hamba-Nya. Memberkati Bapak Dr. Yosua Prabowo, memberkati nikah rumah tangga putra-putrinya, memberkati juga pelayanannya di Jalan Pidade, dan juga Tuhan di dalam pengelolaan STI di Dalung. Tuhan memberkati Pak Prabowo dengan hikmat makrifat yang Tuhan berikan, tuntunan Roh Kudus yang berlaku atasnya, maka pelayanannya bertumbuh menjadi pelayanan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana firman Allah katakan tadi. Terima kasih Tuhan, balas dengan lipat kali ganda apa yang sudah disampaikannya kepada kami Tuhan. Cukupkan apa yang mereka perlukan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami semuanya diberkati.
Dan kami akan pulang dengan penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, berkasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, disertai persekutuan Rohnya yang kudus yang menyertai saudara dan saya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.